Assalamualaikum sahabat YouTube. Kali ini saya mau cerita sedikit tentang Masjid Al-Jabar Gede Bage Bandung. Sejarah Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar atau yang disebut juga sebagai Masjid Terapung Gede Bage adalah masjid yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid Al-Jabar didirikan pada 2017 di atas danau buatan dan baru terselesaikan proses pembangunannya pada 2020. Adapun orang yang memprakarsai berdirinya Masjid Al-Jabar adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lalu, bagaimana sejarah Masjid Al-Jabar? Sejarah berdirinya Masjid Al-Jabar. Dulunya, kawasan Gede Bage yang saat ini menjadi tempat berdirinya Masjid Al-Jabar adalah sebuah rawa-rawa bekas peninggalan Danau Bandung Purba. Kemudian, pada abad ke-19, rawa-rawa ini mengering dan dijadikan sebagai area persawahan. Lalu, perusahaan kereta api negara zaman itu, yaitu Staatssporwegen, membangun jalur kereta api yang menghubungkan Gede Bage dengan Cicalengka di tengah rawa-rawa tersebut. Tidak lama setelahnya, terbentuk sebuah kecamatan, yang kemudian berkembang menjadi Kabupaten Bandung kemudian menjadi Kota Bandung pada 2006. Dampak dari pemekaran ini adalah mulai berdiri berbagai perumahan-perumahan baru di kawasan tersebut. Karena kepadatan perumahan yang ada, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berinisiatif membangun sebuah masjid lebih besar dari Masjid Raya Bandung. Diusulkanlah pembangunan Masjid Al-Jabar yang dimulai pada tanggal 29 Desember tahun 2017, ditandai dengan upacara peletakan batu pertama oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Proses pembangunan Masjid Al-Jabar berlangsung sekitar 4 tahun, sebelum akhirnya diresmikan pada tanggal 30 Desember tahun 2022 oleh Gubernur Ridwan Kamil. Struktur bangunan. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Sejarah Masjid Al-Jabar. Rangka atap kubah pada Masjid Al-Jabar menggunakan struktur baja dengan penutup kaca dan aluminium panel. Sementara itu, bagian lengkung masjid berupa lembaran kaca patri yang disusun saling menindih seperti sisik ikan. Sebagai tambahan informasi, Masjid Raya Al-Jabar dirancang seluas 25.997 hektar dengan bangunan lantai dasar termasuk museum seluas 11.238,20 meter persegi. Kemudian, pada lantai 1 seluas 8.329 meter persegi dan lantai mezanin 2.232 meter persegi. Dengan luas lebih dari 20.000 hektar, Masjid Al-Jabar dapat menampung orang salat hingga 9.822 orang pada lantai 1, 3.188 orang di lantai mezanin, 3.267 orang di selasar, dan 16.633 orang di plaza. Total keseluruhan daya tampung Masjid Al-Jabar mencapai 33.000 orang. Profil Masjid Al-Jabar Bandung, dibangun sejak 2017, habiskan dana Rp1 triliun. Penampakan Masjid Al-Jabar di Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, tanggal 26 Desember tahun 2022. Masjid yang akan segera diresmikan ini dapat menampung hingga 50.000 jamaah sampai ke plaza masjid. Masjid Al-Jabar Bandung tidak hanya menjadi ikon Provinsi Jawa Barat, namun juga menarik kehadiran wisatawan dari luar daerah hingga mancanegara. Sebab, tempat ibadah umat Islam ini juga digadang-gadang bertransformasi menjadi objek wisata religi baru.
Lantas, bagaimana sejarah dan profil Masjid Al-Jabar Bandung? Lokasi Masjid Al-Jabar Bandung. Masjid Raya Al-Jabar terletak di Jalan Cimingcerang nomor 14 Kelurahan Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Buka setiap hari dari pukul 3.00 WIB sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Terapung Gedebage ini berdiri di atas lahan seluas 25 hektare. Daya tampungnya mencapai 10.000 jemaah di dalam ruangan, indoor, serta 20.000 jemaah di area plaza. Rute ke Masjid Al-Jabar Bandung. Berdasarkan informasi dari Instagram @masjidrayaljabar, masjid ini dapat dijangkau dengan melalui 2 jalur, yakni 1. Dari Jalan Cimencerang khusus motor dan mobil, kendaraan kecil, bisa mengambil jalan lurus ke Rancan Numpang. 2. Bagi kendaraan besar seperti bus dan mobil bak tertutup, dari arah Cimencerang setelah rel kereta api, diharuskan belok kiri ke Jalan Gedebage Selatan. Pembangunan Masjid Al-Jabar berawal dari usulan ide Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung periode 2016. Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut memberi saran kepada Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat sebelumnya, untuk membangun Masjid Raya Provinsi. Sebab, selama bertahun-tahun, Jabar memanfaatkan Masjid Agung Bandung. Sementara itu, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penganut agama Islam terbanyak di Indonesia. Dikutip dari Instagram @masjidrayaljabar. Dengan rencana pendirian Masjid Al-Jabar, diharapkan menjadi ikon kokohnya nilai religius Provinsi Jabar, seperti halnya Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Kubah 99 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada 2015 sampai 2017, Kang Emil mulai merancang desain Masjid Al-Jabar dan melakukan pembebasan lahan. Tepat tanggal 29 Desember tahun 2017. Seremonial peletakan batu pertama menjadi momentum awal mula pembangunan masjid ini. Berikut rincian tahapan pembangunan dari Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Itulah sedikit cerita asal-usul dibangun Masjid Al-Jabar Bandung. Gimana, sahabat berminat berkunjung ke sini? Oke, dimohon dukungannya dengan share video ini, like, komentarnya, aktifin lonceng.